Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita akan mencoba buat satu tambahan ilmu lagi, cara pembuatan soal esai di Google Form. Soal ini cukup efektif untuk membantu para guru memberikan alternatif pilihan pada soal-soal yang diajukan di ujian-ujian online, baik itu harian maupun ujian tengah semester maupun ujian akhir. Saya sudah membuat satu contoh ujian yang akan kita uji coba, yaitu ujian harian ekonomi. Ini kita sudah coba buat judulnya, kemudian nama siswa yang harus diisi, kemudian kelasnya, lalu ada bagian 2 yang sudah kita buat bahwa ini adalah bagian soal esai yang harus dijawab oleh siswa. Baik, kita akan coba langsung praktek. Kalaupun para guru sudah mempersiapkan ujian pilihan ganda pada soal di atasnya, maka ini anggap saja bagian 3. Mungkin bagian 2 merupakan bagian soal-soal yang sifatnya pilihan ganda. Kemudian bagian 3 dari soal ujian online ini adalah biasanya ujian esai. Tapi untuk uji coba ini kita tidak mempertimbangkan hal itu. Kita akan jadikan saja bagian 2 ini sebagai jawab soal-soal yang bersifat ujian esai. Jawablah soal esai berikut ini. Kita akan tambah ya. Oke, kita akan tambah. Saya akan buat satu pertanyaan yang akan dijawab secara esai. Contoh, apa nama mata uang negara Filipina? Maka jenis soal ini kita buat jawaban singkat. Kemudian kita akan membuat jawabannya, ya, kunci jawabannya adalah dari mata jawabannya ini adalah tentu mata uangnya adalah peso. Kita buat peso. Ada kemungkinan anak akan menjawab dengan huruf kecil, maka kita berikan alternatif jawaban dengan menggunakan huruf kecil. Ada nggak yang lain kira-kira? Ada nggak kemungkinan anak menjawab seperti ini? Kebetulan caps lock-nya terbalik ya. Kalaupun ada, kita akan buat jawaban seperti ini. Selanjutnya kita akan berikan nilai. Setelah itu selesai. Ini jawaban yang benar. Peso, peso atau peso dengan konsonan vokal yang beda. Ada satu lagi ya, ada satu lagi kita tambahkan. Contoh, dia ada kemungkinan menjawab dengan huruf kapital semua. Selesai. Ini jawaban singkat pertama. Kita tambah lagi soal. Aktivitas jual beli seperti di gambar disebut adalah aktivitas di pasar. Nah, kita cari gambarnya. Sebentar. Nah, ini aktivitas jual beli seperti di gambar adalah aktivitas di pasar. Nah, jawabannya ini yang biasa kita harus beri adalah pertama, ini jawaban singkat loh, ini ganti ya, paragraf ya. Nah, kita kasih jawabannya, kunci jawaban. Sebentar. Jawaban singkat, sorry, itu tadi banyak. Ini pasar apa? Sebut pasar apung. Kemudian apung. Kemudian apung. Bisa nggak kita berikan jawaban kalau dia menjawab ini pasar tradisional?
Kalau kita anggap oh boleh, maka kita berikan juga jawaban yang benar itu adalah tradisional. Kemudian tradisional. Ada lagi nggak? Tradisional. Nah, kalau mungkin tradisional itu juga kita anggap sebuah jawaban yang benar. Tradisional. Nah, kalau dia ada kemungkinan menjawab dengan huruf yang kapital semua, kita buat tradisional. Cukup ya. Kalau keluar daripada ini pasti salah. Selesai. Kita buat satu lagi ya. Kita tambah. Ini tetap jawaban singkat. Kita ambil satu gambar lagi. Kegiatan seperti pada gambar di kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi seperti terlihat pada gambar, adalah kegiatan. Nah, ini kita bisa beri kunci jawabannya. Produksi. Nah, kita simpan. Kita kasih nilai. Kita simpan. Kemudian ini juga kita berikan nilai tadi ya. Belum kita berikan nilai. Kita simpan ya. Jadi dari 3 soal yang kita buat ini ya, semuanya kita contreng wajib diisi. Artinya anak-anak harus mengisi ini. Kemudian ini juga wajib diisi. Ini juga wajib diisi. Nah, kita sudah punya 3 jawaban kunci soal. Sekarang kita men-setting dulu ya. Men-setting ini sebagai soal kuis yang mungkin di sesi lain, di bagian lain kita menambahkan juga soal-soal yang bersifat pilihan ganda. Ya, ini kita jadikan sebagai kuis. Kemudian kita lihat di sini, kita boleh mengacak urutan pertanyaan kalau sekiranya urutan soalnya tidak ada nomor ya. Kalau ada nomor, tentu biasanya akan nampak acakan nomornya tidak teratur. Oke, kita biarkan saja. Kemudian di bagian umum ini kita bisa lihat tanggapan sebentar. Di bagian kuis ini kita bisa lihat di bawahnya, kita mau menampilkan nggak jawaban yang benarnya. Jika iya, kita contreng. Jika tidak, maka kita hilangkan. Artinya dia tidak tahu bagian jawaban yang benar. Kita contohkan saja, ini kita contreng ya. Kemudian nilai poinnya juga dia bisa lihat berapa hasilnya. Bagusnya sih kita tidak. Oke, ini nggak apa-apa. Jawaban benar kita tampakkan. Kita simpan. Nah, di saat siswa akan menjawab soal nanti, kita uji coba ya. Kita coba perhatiin jauh. Siswa akan menjawab. Budi karya. Oh, ini tadi, sorry. Kita hapus dulu. Ada yang salah ini. Ini ada bagian yang seharusnya tidak ada. Kita delete ya. Kita perhatiin jauh. Nama siswa Budi Susilo. Kemudian dia adalah kelas 5C. Udah, berikutnya. Nah, dia akan menjawab di sini. Apa nama mata uang negara Filipina? Dia kebetulan menjawab peso. Nah, ada kemungkinan huruf kecil semua ya. Kemudian dia akan menjawab di sini. Aktivitas jual beli seperti di gambar adalah aktivitas di pasar. Nah, dia akan berpikir nih, pasar apa ya?
Oke, kalau dia juga memahami ini pasar apung, maka dia akan menjawab. Kebetulan caploknya hidup, apung, maka dia terjawab apung seperti ini. Ya. Alternatif lainnya bisa memang kita berikan pada pilihan jawaban. Contoh, jawaban yang kita tambahkan bisa jadi ketika dia mengetik kata-kata apung, ada spasi di depannya, ada kelebihan spasi ya. Ini seperti ini, ada kelebihan spasi. Maka kita juga bisa buat alternatif. Jawaban yang benar adalah ada apung, ada kata-kata spasi di depannya, sehingga itu dianggap benar. Karena khawatir nanti ketika dia menjawab apung, kemudian ada tanda spasi di sini, maka dianggap salah oleh sistem. Oke, kita jawabkan saja ini dalam kondisi benar, apung ya. Kemudian kegiatan ekonomi seperti terlihat pada gambar adalah kegiatan. Jawabannya adalah produksi. Produksinya tentu ketika dia mengetik, kebetulan caploknya hidup sehingga dia mengetik seperti ini. Nah, produksi. Kita memberikan tidak jawaban seperti ini tadi. Nah, kita pastikan jika alternatif kemungkinan dia akan menjawab seperti ini, kita berikan dalam soal jawaban esai yang kita pasang atau kita siapkan di jawaban yang benar. Ini alternatif. Oke, kalau misalnya dia mengetik seperti ini tanpa disadari, kemudian dia mengirim soal, maka dia akan bisa melihat ya, lihat skornya berapa sih saya, dia akan lihat skor. Karena kita men-setting bahwa soal ini bisa dilihat benar, yang jawaban benarnya mana, kemudian skornya berapa, maka dia akan bisa melihat. Dia mengatakan poin total 2 dari 3, artinya ada 1 salah. Peso benar. Aktivitas jual beli di bawah adalah apung, pasar apung benar, hurufnya besar. Kemudian di bawah salah, karena yang benar adalah produksi. Karena kita tidak men-setting jawaban benarnya, huruf P-nya adalah kecil, huruf lainnya huruf kapital. Nah, jika dianggap salah, padahal menurut siswa kan benar ini, dan ini memang benar kegiatan aktivitas produksi. Tapi karena dalam setting jawaban benar kita tidak menambahkan kata-kata produksi, yang kemungkinan besar mereka lupa mematikan caps lock, sehingga ketika dia menekan huruf depan menggunakan tombol keyboard shift, maka jadilah huruf depannya menjadi kecil, yang lainnya menjadi huruf besar. Dan kemungkinan seperti ini juga harus diantisipasi oleh para guru atau rekan-rekan yang memberikan soal jawaban singkat yang berupa jawaban ataupun soal esai pada latihan soal Google Form. Oke rekan-rekan, semoga ini dapat membantu aktivitas selama musim ujian online ini dan dapat menjadikan tambahan ilmu bagi kita bersama. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.